Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Bertemu dan berjumpa lagi kita dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam untuk SMK atau SMA kelas 10. Materi kita hari ini yaitunya berbicara tentang malaikat selalu bersamaku. Pertemuan hari ini merupakan pertemuan yang kedua. Setelah sebelumnya kita berbicara tentang pengertian malaikat, kemudian dasar hukum wajibnya kita beriman kepada malaikat, kemudian perbedaan malaikat dengan manusia lain atau dengan jin dan lain sebagainya. Maka pada pertemuan ini kita akan berbicara tentang nama-nama malaikat beserta tugasnya. Para malaikat memiliki tugas sebagaimana halnya manusia. Bedanya, tugas yang diberikan Allah kepada manusia seringkali diabaikan. Namun tugas yang diberikan Allah kepada malaikat tidak pernah ditunda, apalagi melalaikannya. Hal ini bisa kalian lihat nanti di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Di antara tugas-tugas para malaikat itu adalah yang pertama, beribadah kepada Allah dengan bertasbih kepadanya siang dan malam tanpa ada rasa bosan atau terpaksa. Yang kedua, membawa wahyu kepada para nabi dan para rasul. Yang ketiga, memohon ampun bagi orang-orang yang beriman. Yang keempat, meniup sangkakala. Yang kelima, mencatat amal perbuatan. Yang keenam, mencabut nyawa. Yang ketujuh, memberi salam kepada ahli surga. Yang kedelapan, menyiksa ahli neraka. Yang ke-9 memikul aras, yang ke-10 memberi kabar gembira dan memperkokoh kedudukan kaum mukmin. Dan yang ke-11 mengerjakan pekerjaan selain yang telah disebutkan di atas tadi. Nah, sekarang kita akan menyebutkan nama-nama malaikat dan tugasnya masing-masing. 10 nama malaikat beserta tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril dikenal juga dengan istilah penghulu atau raja dari para sekalian malaikat. Kenapa? Nama lain dari malaikat Jibril itu adalah yang pertama ada namanya Ruhul Kudus. Yang kedua ada namanya Ruhul Amin. Yang kedua, nama-nama malaikat itu yaitunya malaikat Mikail. Tugas malaikat Mikail ini adalah mengatur rezeki. Di samping bertugas membagi rezeki dan hujan, malaikat Mikail juga memiliki tugas yang lain. Yaitunya, yang pertama, tugas malaikat Mikail itu menemani Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril ketika Nabi Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Yang kedua, tugas lain dari malaikat Mikail itu adalah membelah dada Nabi Muhammad di waktu kecil untuk dicuci hatinya karena akan diisi dengan iman, Islam, dan sifat-sifat yang mulia. Yang ketiga, tugas lain dari malaikat Mikail itu adalah menyampaikan lembaran-lembaran kepada malaikat maut siapa nama, tempat, dan sebab matinya seseorang nanti. Yang ketiga, nama malaikat itu adalah malaikat Israel. Malaikat Israel ini bertugas mencabut nyawa semua makhluk termasuk dirinya sendiri. Yang keempat, malaikat Israfil. Malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala. Israfil selalu memegang trompet suci yang terletak di bibirnya selama berabad-abad, sehingga menunggu perintah dari Allah untuk meniup pada hari kiamat. Pada hari itu, malaikat Israfil akan turun ke bumi dan berdiri di batu atau bukit suci di Yerusalem. Tiupan pertama akan menghancurkan dunia beserta isinya. Tiupan kedua akan mematikan para malaikat. Tiupan ketiga akan membangkitkan orang-orang yang telah mati dan mengumpulkan mereka di padang mahsyar. Nama malaikat yang kelima dan keenam yaitunya malaikat Mungkar dan malaikat Nangkir. Malaikat Mungkar bersama malaikat Nangkir tugasnya menanyakan dan menguji iman orang yang sudah mati di dalam kubur. Hal itu akan dimulai ketika pemakaman selesai dan orang terakhir dari jamaah yang mengikuti pemakaman telah melangkah 40 langkah dari makam tersebut.
Malaikat mungkar dan nakir akan menanyakan 3 hal saja. Ya, yang pertama, siapa Tuhanmu? Yang kedua, apa agamamu? Yang ketiga, siapa nabimu? Seorang mukmin yang saleh akan menjawab bahwa Tuhanku adalah Allah, agamaku adalah Islam, dan nabiku adalah Muhammad. Jika jawaban seseorang itu benar seperti tersebut di atas, maka waktu untuk menunggu hari kebangkitan akan sangat menyenangkan. Namun, apabila seseorang tidak dapat menjawab seperti tersebut di atas, maka orang tersebut akan dihukum hingga datangnya hari kiamat. Nama malaikat yang ketujuh dan yang kedelapan yaitu malaikat Raqib dan Atid. Malaikat Raqib dan Atid bertugas mencatat segala amal kebaikan dan amal kejahatan manusia. Malaikat Raqib dan Atid sangat jujur dan tidak pernah curang. Mereka akan mencatat dengan penuh ketelitian sehingga tidak ada satupun keburukan dan kebaikan yang luput dari catatan keduanya. Yang kesembilan, nama malaikat itu adalah malaikat Malik. Malaikat Malik adalah malaikat yang memimpin para malaikat yang bertugas di neraka untuk menyiksa orang-orang yang berdosa masuk ke dalamnya. Yang ke-10, malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga dan mengawasi surga serta menyambut semua hamba Allah yang akan masuk ke dalamnya dengan ucapan salam keselamatan untukmu semua. Nah, sekarang apa hikmah beriman kepada malaikat yang sudah kita sebutkan di atas tadi? Yang pertama, hikmah kita beriman kepada malaikat itu menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Yang kedua, senantiasa hati dalam setiap ucapan dan perbuatan, sebab segala yang dilakukan manusia tidak akan luput dari pengamatan malaikat Allah. Yang ketiga, menambah kesadaran terhadap alam mengenai wujud yang tidak terjangkau oleh pencahayaan indera manusia. Yang keempat, menambah rasa syukur kepada Allah karena melalui malaikat-malaikatnya manusia memperoleh banyak karunia. Yang kelima, menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah walaupun tidak dilihat oleh orang lain ketika kita melakukannya. Yang keenam, menumbuhkan cinta kepada amal saleh karena malaikat selalu siap mencatat amal manusia. Yang ketujuh, semakin giat dalam berusaha karena tidak ada rezeki yang diturunkan oleh malaikat Allah tanpa usaha dan kerja keras. Oke, demikian materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.